Ibu Hasna? Ya. Aja ini ada Alifa Zahra, Mawar? Mawar enggak Enggak ikut? iya enggak datang. Oke, siap. Ibu Tati tadi ada, Reni? Reni sebentar nyusul. Oke, Reni, Umi? Susuin anaknya. Umi? Sebentar nyusul. Oke. Aja Erni? Ada. Oke, siap. Ibu Hermulinda? Tidak Ibu Yuliana? hadir. Oke. Ibu Hasnawati? Kan Ana aja tadi. Adelia? Eti Riani? Ibu Eti Riani? Yanti? Ibu Yanti di kantor. Kemudian Ira Anggra ini? Oke. Aja Hadijah nggak ada. Ibu Siti Mas Riana? Oh di WC. Aktif dia. Ibu Norma? Ibu Suherni? Bu Suherni. Ajawana, ada ya? Oke. Boleh yang sudah ada di tempat dibagikan untuk goodie bag-nya. Siapa? Ibu Ises ada, saya lihat sudah. Maksudnya yang teman-teman dari ini yang ikut make up kemarin ya. Bu Ises ada, Pak Risno ada, Bu Awe ada. Oh ya, sudah semua. Ya. Ini di vitamin kayaknya apakah? Iya, Pak Asrani belum nyampe. Coba dikonfirmasi ulang Bapak sudah di mana ya. Oke, yang sudah hadir boleh dibagikan teman-teman untuk goodie bag-nya ya. Jadi untuk hari ini panitia membagikan satu potong kain batik Wakaroros ya, kain batik Wakaroros dan kain polosnya. Nanti untuk latihan terserah nanti mau yang dieksekusi yang mana, kain batiknya atau kain polosnya. Ini sudah. Panggil Seperti kakak itu, naik, ya. panggil kakak naik. Jadi barangkali ibu-ibu mau langsung diaplikasikan kain batiknya ke dalam bentuk baju, silakan. Tapi kalau mau pakai kain polosnya dulu untuk latihan, silakan. Mau ngambil ya. anu kah? Mau ke kamar Dipilih kah? aja terserah. Terus juga Sudah di dingin. dalamnya kalau tidak salah boleh dibongkar ibu. Ingat ya. ya, ingat ya. Ada alat Jangan tulisnya. tinggal. Terus Aku nggak berani tulis. Aku tangga aja ya. Ya, ada alat tulis, Apanya? penghapus, Oh iya kemudian sudah. gunting, Awas ya. ada Kantong meterannya mana ada. Sambil dipegang di kantong tapi Ya, sambil dipegang. pensil, penghapus, ya meterannya ada, oke. Rautannya, oh ya, rautannya dipakai bersama ya. Dan juga alat pewarna karena hari ini kita akan dimulai untuk gambar menggambar terlebih dahulu. Apanya? Di sini kah? Oke, sudah terima semua? Cantik warnanya kita. Masa? Oke, biar Bagus kita hitam lebih lagi. cepat untuk memulai Suka materinya. warna hijau tukeran aja. Untuk batiknya, nanti kalau memang mau ditukar ke hubungi panitia aja ya. Oke, ambil aja dulu untuk goodie bag-nya. Nanti kalau mau ditukar nanti Aku aja hubungi panitia. hijau. Oke. Iya, boleh Puja? Sudah siap? Ya, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu kita akan berkenalan dulu salah satu narasumber kita hari Ungu ini, kah? Mau dong, yaitu kalau ungu. Kak Wahyu Serahma, seorang fashion designer yang ada di Ungu kota kah? Samarinda ya. Oke, kita panggil ini dia. Sekali lagi berikan Ji. applause dong. Mau untuk dong aku yang narasumber ungu, kita, Ji. ya. Ada bahannya? Mau yang Ini ya, ungu. ini ya bahannya ya. Oke, siap. Oke, sebelum itu, Itu sisa warna mari apa, Kak? kita Sisa warna apa? berkenalan terlebih dahulu karena Ini nah, tak itu kenal tukar tak tuh deh. sayang, tak sayang jangan dicintai. Enggak usah, kainnya aja ini sudah aku Oke, keluarin. silakan Kak Ayu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat ya? Semangat Udah jam- sekali. Udah sore bahkan ini udah jam 2 lewat, jadi kayak kita langsung aja ke perkenalan diri dulu. Sebelumnya ibu tahu fashion designer kayak perancang busana gitu udah tahu ya? Tahu. Udah paham ya bu ya? Iya. Apa di rumah suka ngotak-ngatik baju sendiri? Banget. Enggak. Suka? Enggak juga? Atau pernah gitu madu-maduin warna itu kan itu sama aja kayak kalau kita tuh kayak merancang busana gitu. Oh iya. Sama sih. Terus kita mulai dari yang pertama dulu ya bu ya. Oke. Iya betul.
saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Dinas Pariwisata Kutai Timur sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di Sangatta. Masya Allah. Pada saat Ya, ini pidato terus. saya Ini penting nih. akan Jadi dipelajari terus. melakukan pelatihan fashion show desain busana batik Kutai Timur ya Bu ya. Jadi banyak sekali nanti yang saya ajarkan, tapi walaupun itu hanya dasar, tidak banyak. Oke, saya mulai dari perkenalan diri dulu. Saya Wahyu Setiawan Rahman Arif, nama lengkap saya. Bisa. Brand saya Wahyu Setiawan Rahman. Tempat tanggal lahir saya di Balikpapan 15 Maret tahun 91. Mungkin saya anaknya ibu kali ya. Sama ibu ya, tahun Sumuran, 91 ya. sumuran. Oke. Nomor HP saya ada yang tertera di atas. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah Diploma 3 Teknik Sipil. Jauh ya Bu ya? Jauh Teknik banget. Sipil itu bergerak dalam bidang bangunan sebenarnya Bu. Banting setir nih cerita. Banting setir. Jadi saya kuliahnya memang teknik sipil. Jadi harusnya saya tuh merancang bangunan, ngecor jalanan, aspal jalanan gitu ya Bu ya, bikin jembatan, harusnya seperti itu ya. Cuman untuk awal memang saya tertariknya pada desain arsiteknya dulu. Waktu awal saya memilih, kenapa saya memilih kuliah teknik sipil, karena saya tertariknya sama desain arsitek, sama desain interior juga. Kemudian pekerjaan saya saat ini adalah sebagai di Dinas Pariwisata Kota Samarinda sebagai staf bidang pengembangan destinasi dan usaha pariwisata. Jadi nggak ada yang nyambung sama sekali Bu. Jadi dari usaha saya merancang baju, pekerjaan saya sebagai staf Dinas Pariwisata, dan kuliah saya juga teknik sipil. Jadi itu tiga-tiganya nggak ada yang nyambung sama sekali sebenarnya Bu. Tapi itulah. Kemudian saya juga sebagai fashion designer. Achievement yang pernah saya raih, oke, next. Achievement yang pernah saya raih adalah yang pertama Fashion Culture 2013 di Jimbaran, Bali. Kemudian Fashion Designer Etnik Indonesia di JCC Jakarta waktu itu tahun 2014. Kemudian Fashion Show Etnik 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia. Cingai Parade 2014 di Singapura juga pernah. Kemudian karya saya juga pernah masuk di majalah Paras tahun 2015. Majalah Paras itu adalah majalahnya Nyimak para aja, Bu Eti. wanita muslimah. Dan baju yang ada di samping saya yang warna coklat ini adalah baju yang masuk di majalah Paras waktu itu. Kemudian eksklusif Folklore Festival 2016 di New Delhi, India, dan Go International Fashion Week di China Fashion Week 2017 di Beijing, China. Itu yang terakhir saya keluar dari Indonesia itu tahun 2017. Selebihnya ya di Indonesia aja. Kemudian oke, next. Apa itu perancang busana? Kira-kira Ibu ada yang tahu di sini apa itu perancang busana, Bu? Lebih spesifiknya aja. Oke. Penjahit baju. Saya tekankan lagi sekali lagi di sini. Perancang busana itu sebenarnya bukan penjahit, Bu. Orang itu perancang busana itu adalah desain otak dari baju itu. Tapi bukan dia yang ngerjakan sebenarnya. Tapi tidak banyak juga desainer yang bisa menjahit, gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, perancang busana itu bukan penjahit. Penjahit beda Bu ya. Perancang Yang busana itu adalah mendesain. otaknya yang mendesain. Oke. Yang pertama adalah perancang busana adalah seorang yang ahli dan terampil dalam mendesain pakaian. Mendesain sedemikian rupa, tapi dia harus paham juga apa yang harus dia desain sesuai apa enggak sama karakternya. Begitu ya Bu ya. Kemudian seorang fashion designer harus memiliki kreativitas yang tinggi. Selain itu, diperlukan kemampuan visualisasi. Jadi kayak semacam dia harus bisa mendesain, punya kreativitas Yang yang menggambar tinggi, aku, Betty. punya gebrakan Yang baru, gambar aku. perubahan apa aja yang bisa Oh, yang digunakan menggambar. dalam bentuk desain itu. Kemudian konsep awalnya masih di dalam imajinasi bisa ditampilkan dalam bentuk sebuah gambar. Nanti kita akan belajar sketsa sama-sama. Kemudian perancang busana juga perlu melakukan riset supaya sesuai dengan tren mode di masa yang akan datang, supaya membuat produk pakaiannya lebih menarik lagi, Ibu ya. Kemudian untuk membaca tren, seorang perancang busana harus memperhatikan jenis kelamin, usia, dan arah pasarnya. Itu yang harus diperhatikan, Bu. Kalau hari ini saya pribadi, saya kurang begitu suka ke desain untuk pria ya Bu ya. Saya lebihnya ke wanita. Jadi kayak gaun, kebaya, itu semacamnya. Itu saya lebih ke wanita.
usia beragam dari yang remaja sampai yang Nenek-nenek. berusia. Ini juga ada, oke. Untuk arah pasarnya juga harus kita tentukan kemana pasarnya. Oke, next. Kemudian jenis-jenis busana, kita harus mengenali juga sebagai perancang busana, kita harus mengenali juga jenis-jenis busana apa aja. Yang pertama ada blus, kemeja, rok, gaun, celana, jas, telan, mantel, dan kebaya. Sebenarnya di sini jenis-jenis busana tuh hanya sampai mantel aja kalau di internasional, Bu ya. Cuman kalau kita di Indonesia ada kebaya tambahannya. Oke, next untuk pengenalan jenis kain. Di sini yang saya tampilkan di depan adalah brokat yang sekarang lagi in banget, di Samarinda juga lagi in banget. Itu namanya santili. Santili itu semacam brokat semi Perancis, Bu. Kalau semi Perancis, Alhamdulillah. kalau misalnya yang tile Perancis asli atau brokat asli itu harganya dalam satu bahan itu 2,30 meter panjangnya. Harganya sekitar 4-5 jutaan satu bahan. Itu hanya bahannya saja, Bu ya. Kemudian untuk yang santili, kenapa diciptakannya santili? Santili itu brokat yang lembut juga sama hampir semi Perancis juga, cuman harganya lebih terjangkau. Harganya nggak sampai 500.000, hanya 300 sampai 400.000 rupiah aja. Nggak semahal yang kayak brokat Perancis. Gitu. Kemudian next, pengenalan karakter. Nah ini pengenalan karakter ini penting sekali ya, Bu ya. Jadi kita harus mengenali karakter kita dulu. Kita mau merancang buat siapa ini? Diri kita sendiri. Buat diri kita sendiri. Berarti kalau ibu sukanya apa, ibu punya karakternya sendiri gitu ya, Bu ya. Sukanya warna apa, nggak suka warna yang terlalu ngejreng atau yang mau kalem aja. Itu kita pahami karakternya dulu, baru bisa kita desain dalam bentuk visualisasi. Kemudian next, konsep busana. Kenapa saya tadi tuh pengenalan karakter dulu? Karena memang harus mengenali karakter dulu, kemudian baru kita bisa ke konsep busana. Kita tahu karakter orang ini misalnya tomboy, baru kita bisa bentuk busananya seperti apa. Itu baru dikonsep di kertas, gitu. Paham ya, Bu ya? Kalau misalnya ibu-ibunya, karakter saya tuh lebih suka yang kalem atau suka pakai hijab yang tertutup, baru kita konsep busananya seperti apa. Nanti dikasih rempelnya di sebelah mana, kayak gitu. Kemudian next, oke, membuat sketsa. Setelah kita dapat konsep busananya, kita langsung membuat sketsanya. Setelah membuat sketsa itu kita mau atur di mana aja. Tapi kalau saya pribadi adalah saya menentukan kainnya dulu. Kalau kain saya sudah dapat, baru saya gambar, gitu. Kemudian next. Oke, seperti yang di depan, membuat sketsa itu ada gambar-gambarnya tadi. Udah, next aja. Kemudian cara mengukur badan, nanti saya akan ajarkan juga cara mengukur badan. Next, pembuatan pola dasar, oke. Nanti ada, habis mengukur, kita ada pembuatan cara membuat pola, Bu ya, tapi pola dasar aja dulu. Jadi kayak ibu harus tahu, misalnya kalau misalnya di rumah, ada yang punya mesin jahit nggak sih kalau di rumah? Ada, Bu ya? Ada. Ada beberapa yang punya ya. Kalau misalnya ibu mau ke undangan apa punya kain sisa, kan sayang kalau misalnya nggak digunakan gitu ya. Jadi kita nanti belajar potong pola juga dari ukuran leher, tangan, kerung, itu semuanya nanti saya ajarkan. Kemudian next, menentukan konsep aplikasi payet. Menentukan aplikasi payet. Ini dibilang perlu juga enggak juga, dibilang enggak juga perlu juga sebenarnya buat mempercantik bajunya. Tapi kalau misalnya itu sesuai budgetnya ibu-ibu ya. Oke, yang terakhir, next. Kemudian baru kita ke budgeting. Budgeting ini juga perlu juga, harga sebuah karya dalam sebagai fashion designer itu harus punya budgeting dari bahan produksi, upah produksi, harga jual produksi, total keseluruhan produksi. Nanti kita belajar itu juga, oke? Boleh? Kita langsung aja mulai ya. Dari yang pertama, kita memahami dulu pengenalan jenis kainnya. Boleh dikeluarkan jenis kainnya yang tadi, yang dibagikan tadi? Yang batik. Boleh. Dua-duanya juga boleh. Mau yang hitam atau mau yang batik boleh.
sama nah. Jangan aku minta tukar. Oh beda ya. Oh, beda-beda ya. Saya belum punya loh ini batik ini apa? Iya, aman. Kode sebetulnya ini. Bu Yuni ini sebetulnya kode ya. Saya belum punya gitu. Iya, saya belum punya jujur, serius. Siap ya. Iya, Bang. Oke, boleh dikenali dulu untuk jenis kainnya. Jenis kain yang ada di depan mata sekarang Iya. adalah bahan katun. Ya, enggak? Yang berarti kalau tidak salah bahannya katun. Oke. Katun Prisima. Kenapa? Katun Prisima kalau tidak salah. Prisma. Iya, gimana Pak Risno? Bahannya? Oh, Primisima. Oke, Primisima. siap. Oh, ini. Primisima, ya. Katun Terus Prisma. kalau untuk yang kain polosnya, batik cap atau batik Ini batik cap. kain Iya. katun primisima. Kalau polosnya kira-kira ke bahan apa ini Kak? Kalau bahan polosnya itu bahan kayak semacam satin ya. Iya. Satin. Katun tuh macam-macam namanya ya. Ini kan tadi katun Primisima. Primisima. ada lagi selain katun primisima atau Ada memang kayak satu? misalnya kayak Balotelli, Katun. itu ada juga katunnya, terus kayak Toyobo. Oh. Itu beda-beda sih. Kalau Toyobo itu dia lebih tipis, cuman adem kalau dipakai gitu. Itu biasanya cowok-cowok sering pakai itu. Iya. Toyobo. Kalau katun Primisima Iya, ini itu yang katun biasanya buat Primisima. batik tulis ya Pak Risno ya? Iya. Ya, kebanyakan. Bahannya yang paling bagus gitu ya? Iya, Primisima. Oh, ini. Kalau untuk Ini yang namanya batik katun tulis. primisima. Betul. Batik tulis atau batik cap itu adalah batiknya Indonesia. Tapi kalau misalnya printing, itu saya tidak bisa mengatakan bahwa itu batik ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada lomba di provinsi atau nasional, kalau misalnya kita pakai printing itu udah didiskualifikasi. Jadi kalau misalnya batik cap atau batik tulis masih bisa dipakai. Gitu. Udah Bu. Oke, kemudian Nyimak kakak saya yang nggak hadir nyimak dia makanya live ya live. Jadi saya sambil sibuk banget nih. Dia di Samarinda. sekarang Ibu di Mobilnya mogok. depannya Oh, ada ya. kain Udah batik kan? dan kain satin Mobilnya gitu ya. mogok. Kita mengenali karakter kita dulu, pahami bahwa kita tuh senangnya yang seperti apa sih bajunya gitu, mau yang dress pendek atau yang hijab itu gimana caranya, kemudian baru kita ke pengaplikasian di gambar. Tuh. Kita bisa mulai gambarnya sekarang Kok aja. yang model Kita payung? coba untuk desain dari dua kain yang ada di depan Anda. Itu gimana caranya supaya Anda bisa mengaplikasikan dalam sebuah gambar. Di depan sini sudah ada gambarnya, Bu. Ibu jangan bertanya kalau misalnya kenapa ini gambarnya kok kabur, garisnya nggak ada. Sengaja memang garisnya tidak terlalu nampak. Tapi kalau sudah ada garisnya jelas, kita nggak bisa bentuk gambarnya gitu. Jadi ibu bisa mulai sketsa dari sekarang. Mau bentuk bajunya yang seperti apa? Kita mulai dari kepala dulu, baru ke leher, tangan, baru badan. Bisa ya Bu ya? Kenapa Bu? Nggak bisa ya? Bisa saya ajarkan kalau misalnya ibu bingung ya. Boleh Bu langsung sketsa. Disuruh gambar keinginan, bukan Langsung keinginan. digambar aja. Ibu mau bikin bajunya gimana? Dari Baju kan tinggal ditambah begini. ya kayak gitu. Kita minta tolong gambar. Ini dress atau Disuruh gambar keinginan desain baju kita yang kayak mana. Nah, kita tarik garisnya itu di sebelah sini. Sebenarnya kita mulai itu dari kepala dulu. Dia baru maunya leher. yang kayak gini kah? Itu aku cuma kan kita model Hmm. kita baru ya. Ke gambar yang tadi, yang tampilan gambar ada nggak? Bisa Bu mulai gambar? Gimana? Mulai. Sebenarnya kita coret-coret aja nih Bu, salah juga nggak apa-apa, nggak ada yang dinilai juga di sini. Iya, boleh dimulai. Dimulai dari lehernya dulu. Ibu mau bentuk lehernya tuh Shanghai atau bulat aja? Itu langsung dibulatin. Misalnya nih leher bulat seperti ini, bisa Bu ya? Saya mau berasa Ini leher bulatnya seperti ini. Kalau misalnya ibu mau Shanghai tinggal begini. Iya, mau keras Shanghai, keras keras Sabrina, Mau lebar. tali satu. Kenapa? Mau tangan lebar? tangannya begini? Iya, betul. Ditambahin bisa begini. Iya bisa. Ini batas tangannya Bu ya. Tapi kan sudah ada garis titik-titiknya ini kan, jadi ibu paham kalau misalnya ini ada batasnya gitu.
Iya. Ini bentuk tangan, kalau misalnya ibu mau lebar ini bisa permisi. Gambar guys, gambar desain Mau lebar begini juga bisa. baju yang kita mau. Atau mau sama rata sama tangannya juga bisa kalau misalnya mau press. Kita mulai digambar. Maunya bentuknya seperti apa itu bebas. Boleh. Gak apa-apa bu. Saya mau lihat dulu karyanya ibu. Kenapa? Bagus nanti suruh buatkan Iya, pola bulat. ya. Nah, Kalau misalnya sudah ibu mau didesain bulat atau sendiri, prasangkanya kan bisa langsung kita digambar. didesain sendiri. Nanti suruh buatkan polanya Nggak gimana. mesti bu, nggak mesti ikutin ini. Kalau misalnya mau lebar juga bisa. Lewat dari garis ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tangannya yang lebar Iya. atau bajunya yang lebar. Iya. Kalau ini kan body dasarnya aja. Iya. Nanti Reni. Misalnya, ibu mau merancang buat diri ibu sendiri. Ibu mau bikin baju seperti apa? Di depan ibu ada kain dua nih, kain satin sama kain batik. Nah, ibu mau naruh batiknya di sebelah mana? Ibu mau naruh kain satinnya di sebelah mana? Gitu. Bisa diaplikasikan, ini gambar dulu. Gitu. Dicoba aja. Mau atau bentuk Menggambar desain kan aja kita dulu. di- Kalau misalnya susah dari kainnya, kita bentuk desainnya aja dulu, baru nanti kita tentukan di mana batiknya. Bentuk desain baju yang kita Dicoba ya bu ya. mau. Kalau saya kan sukanya gamis, yang gamis-gamis lah. Ini pola belakang, ini pola depan. Oh, ini bola belakang, ini bola depan. Ini kancing. Iya, jadi kalau yang sebelah kanan ibu itu adalah pola belakang. Kalau yang di sebelah kiri ibu itu gambarnya adalah pola depan. Jadi kita harus menggambar tuh ada yang depan, ada yang belakang, tampak depan dan tampak belakang. Ini yang tampak belakang, tampak depan dan tampak belakang. Saya bu ya, kita kayak belajar kembali ke ini ke SD ya, belajar latihan gambar gitu. Belum selesai. Gak apa-apa. Mbak Ana mana tadi penghapus tak Mbak Ana? Ada kan? Jangan kali. Kamu sama Mbak. Tertutup. Iya bisa langsung dibulatin di situ bisa. Nggak pakai leher nggak apa-apa juga. Kenapa? Dari lehernya nggak hidup itu. Nggak ada lehernya. Nggak apa-apa langsung ke dada aja. Oh ada bisa. Iya baik. Kita ini kan ini yang mau dibuat baju ini. Atau baju dress kan? Oh baju dress. Gitu guys. Aku lehernya aja yang bisa. Oke. Lupa aku ada Saya penghapus. kasih waktu 3 menit lagi. Oh jangan cepat-cepat. Oke 5 menit ya bu ya cukup ya. 5 menit cukup nggak bu? Cukup ya. Kenapa bu nggak bisa? Ih jangan nyerah dong bu. Ayo dicoba dulu. Oke. Ibu misalnya nih mau bikin yang kaftan mau lebar-lebar bisa. Gambar sama-sama. Desain baju. Ya itu. Justru menggambar terpaling ku benci. Aku Malah. nggak tahu ini ku gambar aja kasihan. Ceritanya kan kita ini mau jahit baju apa? Baju Baju batik ini batik, ini, kan? iya. Jadi kita ini cerita antumnya contohnya gimana. Dari depan langsung, dari belakang kentut. Gambar aja bau. Ya, ini kan batik semua di belakang. Kalau yang di depan kan kombinasi hitam lengannya hitam. Oh jadi ini batik ini polos. Ini kayak baju gamis yang aku mau.
Ya, coba letaknya. Kerja lah, baju batik. Terus bagaimana tuh nih? Pulang kita. Tanpa belakangnya. Coba lihat saya nah. Tidak tahu apa nih gambar ini? Ya, bagus. Bagus tadi. Tidak tahu jadi apa nih. Sudah jadi muah, jadi desainer. Amin. Tidak ada sudah uang yang dibagi ke orang. Semua dikerja sendiri. Ayo Bu. Gambarnya juga nggak harus bagus banget. Yang penting kita tahu letaknya batiknya di mana, bahan polosnya juga di mana gitu bisa kelihatan gitu ya. Nah, Bu. Nah. Oke. Oh, terus yang bagian atas ini? Ganti aja Sama deh. tangan juga ya? Tidak tetap pendiriannya. Oke, baik. Ya. Mana maksudnya? Penghapusku yang. Serius banget ya. Ada Mbak yang sudah bisa. Merah banget jadi- tuh, Pi. Masnya juga kalau Mas udah bisa desain ya Mas ya. Wih, cakep ya. Ini kan aku menggambar diriku sendiri sebenarnya. Sebenarnya. Nah, sekalinya ada yang pembuat baju Barbie sini. Baju ini bed. bridal sudah ini. Ini baju yang diinginkan. Gamis payung, payung. Yang bentuk payung Buka nih. toko nanti ini pulang nih. Tenang, tenang. Buka toko gitu. Belakangnya kan ya. Ini polosan berarti. Ada ini nggak? Ini agak yang simpel-simpel aja nanti. Bisa? Pusing ya Bu ya. Ternyata jadi desainer itu susah Bu ya. Susah betul. Gambar juga nggak gampang. Gimana Bu? Gimana? Nah, Ibu tinggal tentukan aja nanti batiknya di sebelah mana gitu. Lebih ke satin sih kalau aku. Gimana Bu? Ada kesulitan? Kira-kira sampai di sini ada kesulitan nggak? Hampir 5 menit nih. Sudah. 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 Coba Gimana, Bu? diperiksa dulu. Ini tangannya Pak desainer. Lihat baju kayak aku punya. kan tandai kan. Iya. Ayah dan kanannya itu berarti kan Oh gitu ya. Bisa begitu. Jadi ini hijau ini ya batik ya. Iya. Berarti ini batik semua gitu? Iya, batik semua ini. Yang di belakang ini kan. Mhm. Ini lengannya polos baru batik. Batik baru lehernya terasa high batik. Oh iya bisa. Ya, bisa. 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 Kalau batik juara. Ke belakang ini kan menggunakan cepat. Iya. Jadi ini berarti. Sebelah sini ya. Jadi apa gambar ini? Iya betul. Di sini juga kelihatan punya. Betul. Tampak belakang ya. Tampak belakang, tampak depan. Iya betul. Iya. Bagus itu Bu gambar. Terus ini agak jauh. Jadi ini bisa sudah. Iya. Iya. Oh, cantik kan. Oh, kita gaunnya.
Campur. Gimana Bu? Jadi ini batik, ini kain hitam sama lengannya. Terus di sini di apa? Biska namanya. Batik juga. Lisban. Oh, Lisban ya namanya. Lisbannya batik. Terus ini kancing ini keras Shanghai. Di sini juga ada kancing Shanghai tapi kancing mati. Iya, Belajar, guys. Iya. Iya. Karena buat buka bajunya tuh resleting belakang gitu. Tangannya kan begini. Jadi tetap tangannya hitam polos, belakangnya batik sama dengan yang di depan. Saya ringkas dan jelas. Tunik. Kalau saya sih 80 cm. Ke bawahnya. Iya. Ini kurang panjang nih gambarnya. Oh, kurang panjang. Kalau ini kan bentuknya Lari. kayak cowok. Oh, gitu ya. Jadi saya Ada nggak nonton itu? lagi. Ya. Pasti ya pasti ada kan disimak. Ya mungkin nanti aku baik. Kayak gitu perasaan. Berarti sekitar sini ya saya tambahin lagi Iya, ke betul. bawah sedikit Iya, ya. betul. Karena dia biasanya sih saya 80 cm. Iya, buat menutupi pinggul. Terus resletingnya dari leher sampai ke bawah itu 60. 60 ya. Dari sampai panjangnya ya. Motifnya bingung. Gimana sampai di sini? Sudah Bu? Bisa nanti ditulis tulis keterangannya ya. Ini apa ini Bu? Iya, ini belakang, ini depan. Oke. Bentuk bajunya yang mana Bu? Dress. Gambar aja dulu Bu bentuk dressnya gimana? Dressnya panjang lurus biasa. Press body. Lain. Lebar juga. Resleting itu sampai di sini Bu. Sampai di pinggul 1. Kalau untuk gambar resleting Pokoknya di sini 60 sampai di sini nanti 20 sampai bukan 80. iya. Panjang Apa apa? di kode juga panjangnya yang kayak gini lah panjang baju. Oh, nanti di Nggak usah kasih keterangan, nggak usah. Iya. Paham aja. Jadi Terus ini cari kan keterangan di bawah aja nanti bisa juga. Jadi ini kan dari polos ya. Jadi memang harus ada keterangannya ya Bu ya. Ibu-ibu yang lain nanti di situ harus ada keterangannya juga. Di mana bahan polos, di mana bahan batiknya. Jadi kita bisa tahu. Ditulis aja Bu, batiknya di sebelah sini. Oh udah ditulis. Oh ditulis. Oke. Ya baik. Oke, siap. Oh iya ini betul. Polos satin, kemudian Batik. batik di atas ya guys. Enggak apa-apa ditulis bisa Bu. Gimana? Sudah selesai? Ya, nah begini. Ini baju mayung. Kita disuruh gambar sendiri. Oh, ini betul Mau polos baju sendiri. yang bagaimana yang kita mau. Ini dari belakang, dari depan. Kami di samping. Oke. Ada. Sibuk. Diwarnain kan? Dia lurus untuk body. Belajar.